Apakah kamu pernah merasa tidak cukup? Merasa bahwa apa yang kamu miliki, siapa dirimu, dan apa yang kamu lakukan tidak sebanding dengan orang lain? Rasanya seperti sedang berada di panggung besar, tapi sorotan lampu selalu mengarah pada orang lain, dan kamu hanya berdiri di sudut yang gelap penuh keraguan. Perasaan ini, yang sering kita sebut insecure, bisa menjadi belenggu yang sangat berat. Ia menggerogoti kebahagiaan, membatasi potensi, dan membuat kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Tapi bagaimana jika ada cara untuk membebaskan diri dari belenggu ini? Bagaimana jika ada sebuah jalan pemikiran kuno yang bisa membantumu menemukan kekuatan di dalam diri, sebuah kekuatan yang tidak peduli dengan opini orang lain, dan hanya berfokus pada apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan? Selamat datang di Jalan Stoik, sebuah jalan yang tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tetapi menawarkan kebebasan abadi dari ketakutan, kecemasan, dan yang terpenting rasa tidak aman. Dalam materi ini, kita akan menyelami mengapa stoikisme adalah obat paling mujarab untuk rasa tidak aman dan bagaimana kita bisa membangun rasa percaya diri yang kokoh, bukan karena pujian dari luar, melainkan karena pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri. Bagian 1. Mengapa kita merasa insecure? Sebelum kita bisa mengobati suatu penyakit, kita harus terlebih dahulu memahami akar penyebabnya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan kita berasal dari kesalahan dalam penilaian atau judgment. Kita merasa tidak aman bukan karena fakta bahwa kita kurang, tetapi karena kita percaya bahwa kita kurang. Kita meletakkan nilai diri kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Opini orang lain, penampilan fisik, harta benda, atau status sosial. Ini adalah jebakan pertama. Ketika kamu mengukur nilai dirimu dari bagaimana orang lain melihatmu, kamu memberikan kunci kebahagiaanmu kepada mereka. Seorang stoik sejati tidak akan pernah melakukan itu. Mengapa? Karena mereka memahami perbedaan fundamental antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Apa saja yang bisa kita kendalikan? Pilihan kita, penilaian kita, sikap kita, dan karakter kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Opini orang lain, cuaca, masa lalu, dan bahkan hal-hal kecil seperti apakah orang lain akan membalas pesanmu. Insecure adalah hasil dari fokus, berlebihan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dan ini membuat kita merasa tidak aman. Seorang stoik bernama Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan kita tentang peristiwa tersebut. Artinya bukan fakta bahwa temanmu lebih sukses atau penampilanmu tidak sempurna yang membuatmu merasa buruk, tetapi keyakinanmu bahwa hal-hal itu membuatmu kurang berharga. Ketika kamu berhenti percaya pada pandangan yang salah itu, kamu akan mulai merasa bebas. Bagian 2. 3 pilar stoik untuk membangun percaya diri. Sekarang setelah kita memahami akarnya, mari kita gali 3 pilar utama, stoikisme yang akan membantumu membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Pilar pertama, fokus pada virtu atau kebaikan karakter. Kaum stoik percaya bahwa satu-satunya kebaikan sejati adalah virtu atau kebaikan karakter. Ini mencakup kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Tujuan utama hidup bukanlah menjadi kaya, terkenal, atau cantik, tetapi menjadi orang yang baik. Pikirkan ini, jika kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk menjadi orang yang lebih jujur, adil, berani menghadapi tantangan, dan mampu mengendalikan emosimu, apakah kamu masih punya waktu untuk memikirkan betapa tidak amannya kamu? Tentu saja tidak. Fokusmu akan bergeser dari apa yang orang lain pikirkan tentangku, menjadi bagaimana aku bisa menjadi orang yang lebih baik hari ini. Kepercayaan diri yang sejati tidak datang dari mendapatkan pujian, tetapi dari mengetahui bahwa kamu sedang berusaha keras untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu tahu bahwa kamu telah jujur, telah berani, dan telah bertindak adil, pendapat orang lain menjadi tidak relevan. Kamu tidak perlu validasi dari luar karena validasimu datang dari dalam, dari kesadaran bahwa kamu telah hidup dengan penuh integritas. Latihan. Setiap pagi tanyakan pada dirimu, bagaimana aku bisa menjadi orang yang lebih berani hari ini? Atau bagaimana aku bisa bersikap lebih adil dalam percakapan ini? Fokus pada tindakan-tindakan kecil yang mencerminkan karaktermu. Setiap kali kamu berhasil, rasa percaya dirimu akan tumbuh secara organik dan autentik. Pilar kedua, praktik premeditatio malorum atau merenungkan kemalangan. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi salah satu cara paling efektif untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan dan penolakan adalah dengan merenungkan skenario terburuk.
Ini adalah latihan stoik yang disebut premeditatio malorum. Alih-alih melarikan diri dari ketakutan hadapi ya. Tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika aku mencoba hal ini dan gagal? Apa yang akan terjadi jika orang menolak ideku? Seringkali, skenario terburuk yang kita bayangkan tidak seburuk yang kita kira. Kamu mungkin akan merasa malu sesaat, orang lain mungkin akan melupakanmu, atau kamu akan kembali ke titik awal. Lalu tanyakan pada dirimu pertanyaan yang lebih penting. Apakah aku akan tetap menjadi orang yang baik jika hal itu terjadi? Jawabannya selalu, ya. Kegagalan atau penolakan tidak bisa mengambil karaktermu. Dengan merenungkan hal ini, kamu akan menyadari bahwa harga, diri dan martabatmu tidak bergantung pada keberhasilan atau kegagalan. Ini memberimu keberanian untuk mencoba hal-hal baru, berbicara dan menjadi dirimu sendiri, tanpa rasa takut akan hasil yang tidak sempurna. Latihan. Sebelum melakukan sesuatu yang membuatmu takut, luangkan beberapa menit untuk membayangkan hasil terburuk. Ini akan mempersenjatai pikiranmu dengan ketahanan, membuat ketakutanmu tampak lebih kecil dan bisa diatasi. Pilar ketiga. Memahami memento mori atau ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini adalah pengingat yang kuat dan sering disalahpahami. Memento mori bukanlah tentang depresi atau ketakutan akan kematian, tetapi tentang hidup sepenuhnya dan secara otentik setiap hari. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di bumi ini terbatas, kita akan berhenti membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, termasuk rasa tidak aman. Ketika kamu insecure, kamu menghabiskan energi yang berharga untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kamu menahan diri untuk tidak berbicara, mencoba hal baru, atau mengejar impianmu karena takut akan kegagalan. Ini adalah pemborosan waktu yang sangat besar. Ingatlah bahwa suatu hari tidak akan ada lagi besok. Apakah kamu ingin menghabiskan hari ini yang berharga dengan kekhawatiran, yang tidak produktif? Kesadaran akan fana memberikan urgensi dan keberanian. Itu mendorongmu untuk bertanya, jika ini adalah kesempatan terakhirku untuk melakukan ini, apakah aku akan peduli dengan pendapat orang lain? Tentu saja tidak. Kamu akan bertindak dengan keberanian, integritas, dan tujuan. Latihan. Bayangkan dirimu di akhir hidupmu. Yang ingin kamu ingat. Apakah kamu ingin mengingat masa-masa di mana kamu terlalu takut untuk mencoba hal-hal baru? Atau apakah kamu ingin mengingat keberanianmu, kegagalanmu, dan pelajaran yang kamu petik? Gunakan pengingat ini untuk mengarahkan tindakanmu saat ini. Bagian 3. Langkah-langkah praktis untuk mengaplikasikan stoikisme. Sekarang, mari kita ubah teori ini menjadi tindakan nyata. 1. Kurangi paparan terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ini berarti mengurangi konsumsi media sosial. Media sosial adalah sarang perbandingan yang paling berbahaya. Kamu melihat highlight kehidupan orang lain, yang membuatmu merasa bahwa kehidupanmu sendiri kurang. Berhentilah membandingkan apa yang kamu lihat di luar, dengan apa yang kamu rasakan di dalam. Seorang stoik akan memprioritaskan lingkaran kendali mereka. Lingkaran kendali ini seperti sebuah benteng. Di dalamnya ada pikiran dan tindakanmu. Di luarnya ada opini orang lain, tren, dan hal-hal di media sosial. Dengan mengurangi paparan, kamu melindungi bentengmu dari serangan yang tidak perlu. 2. Ubah pernyataan aku insecure menjadi aku memiliki. Pikiran yang tidak bermanfaat. Pikiran-pikiran yang membuatmu merasa tidak aman bukanlah fakta, melainkan hanya pikiran. Kamu adalah pengamat dari pikiran-pikiran ini, bukan budaknya. Ketika pikiran negatif muncul, jangan katakan, aku adalah orang yang insecure. Alih-alih katakan, aku memiliki pikiran bahwa aku tidak cukup baik, dan biarkan pikiran itu lewat. Ini adalah teknik yang disebut mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan menyadari pikiranmu tanpa menghakimi, kamu mengambil kembali kendali. Kamu tidak lagi diidentifikasi dengan pikiran-pikiran itu, yang memberimu kebebasan untuk memilih bagaimana kamu bereaksi. 3. Bangun keberanian dalam tindakan kecil. Percaya diri tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun melalui tindakan-tindakan kecil yang berani. Dari hari ke hari, berbicara di sebuah rapat, mencoba hobi baru, atau bahkan hanya tersenyum pada orang asing, adalah tindakan-tindakan kecil yang membangun otot keberanianmu. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang membuatmu sedikit tidak nyaman, kamu sedang memperluas zona nyamanmu. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu mengirimkan sinyal ke otakmu. Aku bisa melakukan hal-hal yang menantang. Aku bisa mengendalikan ketakutanku. 4. Jadilah sumber validasi bagi diri sendiri. Akhirnya berhentilah mencari validasi dari luar.
Jadilah sumber validasi utama bagi dirimu sendiri. Puji dirimu sendiri atas kerja kerasmu, atas integritasmu, dan atas keberanianmu. Tidak perlu menunggu orang lain mengatakan kamu hebat. Katakan pada dirimu sendiri, aku bangga pada diriku karena telah berusaha, atau kan aku bangga telah bersikap adil hari ini. Ini bukan tentang menjadi sombong, tetapi tentang mengenali nilai dan martabatmu sendiri yang tidak bisa diberikan atau diambil oleh orang lain. Penutup, merdeka dari perbandingan. Hidup sebagai stoik bukan berarti menjadi dingin atau tanpa emosi. Itu berarti menjadi arsitek kebahagiaanmu sendiri. Itu berarti memahami bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas pikiran dan reaksimu. Insecure adalah ilusi yang kuat, tetapi seperti semua ilusi, ia bisa dihilangkan dengan cahaya kebenaran. Dan kebenaran itu adalah ini. Nilai dirimu tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Nilai dirimu adalah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, dan bagaimana kamu memilih untuk menjadi. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Alih-alih bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Itu adalah satu-satunya perbandingan yang penting. Jadilah lebih baik hari ini, lebih berani hari ini, lebih jujur hari ini. Lakukan itu, dan kamu akan menemukan bahwa kepercayaan diri yang sejati tidak perlu dicari. Ya sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk dibebaskan. Jadi mulailah perjalananmu hari ini. Berhenti mengejar persetujuan, dan mulailah mengejar kebajikan. Berhenti merasa tidak aman, dan mulailah hidup dengan penuh keberanian. Dunia membutuhkanmu untuk menjadi dirimu yang autentik, bukan dirimu yang disetujui.